Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Adiana, nomor induk mahasiswa 130 120 1210508, dari kelas IF 4503. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas besar yang saya miliki. Saya mendapatkan bagian untuk judul nomor 19 yaitu laptop. Untuk deskripsinya itu diberikan sebuah file teks yang berisi beberapa baris data tabungan mahasiswa. Data terdiri dari 6 kolom yang menyatakan nama mahasiswa, asumsi unik atau tidak ada yang sama, harga laptop, satuan USD, dan besarnya tabungan minggu ke-1 hingga minggu ke-4 harusnya ya. Masing-masing kolom dipisahkan oleh spasi. Untuk file teksnya seperti berikut: Aradea 500, 125, 100, 00. Safwan 350, 150, 00. Fatima 250, 75, 55, 110, 0. Contoh pembacaan filenya: Aradea 500, 125, 100, 00. Artinya mahasiswa bernama Aradea ingin memiliki laptop dengan harga 500 USD. Tabungan yang baru terkumpul ada 125 di minggu pertama dan 100 di minggu kedua. Untuk tugasnya yang pertama itu buatlah sebuah list tabungan dengan elemen berupa dictionary. Dictionary digunakan untuk menyimpan nama, harga laptop, tabungan dari minggu 1 hingga minggu ke-4. Gunakan tipe data struktur ini untuk proses pada fungsi yang diminta di bawah ini. Yang kedua itu buatlah fungsi rata yang digunakan untuk mengembalikan rata-rata tabungan mahasiswa tertentu. Lalu yang ketiga itu buatlah fungsi tampil terbanyak yang digunakan untuk menampilkan tabungan setiap mahasiswa yang paling banyak dari semua minggu. Lalu yang terakhir itu adalah buatlah main program yang digunakan untuk menampilkan dictionary dan memanggil fungsi yang dibuat. Untuk langkah pertama itu adalah kita membuat file text terlebih dahulu. Kita bisa tinggal copy paste aja dari sini ke Notepad. Dan saya sudah melakukannya seperti berikut. Setelah itu tinggal kita save saja. Lalu setelah selesai maka kita baru bisa membuat list tabungan. Untuk membuat list tabungan, kita perlu membuka file text yang kita miliki terlebih dahulu. Di sini saya membuat variabel baca untuk membuka file text yang saya miliki. Baca sama dengan open judul yang saya miliki yaitu laptop tumbes txt, R, di mana R itu adalah operasi untuk membaca file text. Selanjutnya saya membuat variabel str1 yaitu untuk membaca keseluruhan file text yang saya miliki. str1 sama dengan baca titik read buka kurung tutup kurung. Setelah itu saya menutup file text yang saya miliki, yaitu baca titik close buka kurung tutup kurung. Saya di sini ingin mengubahnya untuk menjadi list. Jadi saya membuat list 1, membuat variabel list 1 sama dengan str1 titik split. Di sini kan kita tahu kalau elemen dari listnya itu semuanya berbentuk string. Dan kita ingin mengubahnya ke bentuk integer untuk yang angka-angka seperti berikut. Untuk yang angka-angka seperti yang 500, 125, 100, 00, dan seterusnya. Maka di sini saya mengubah elemen yang berbentuk string tadi. Di sini saya punya list 1, indeks 1, yang mana itu adalah 500, dan mengubahnya ke integer. List 1, indeks 2, yaitu 125, lalu diubah ke integer, dan seterusnya. Karena kita diminta untuk membuat list yang berisi di dictionary, di sini saya membuat dictionary-nya terlebih dahulu. Saya mempunyai variabel dict data 1 untuk menyimpan data-data punya mahasiswa Aradea. Di sini dict underscore data 1 sama dengan kurung kurawal. Untuk key-nya saya punya nama, lalu value-nya itu adalah list 1 indeks 0 yaitu 500. Selanjutnya itu ada key-nya harga laptop. Lalu value-nya itu adalah list 1 indeks 1 yaitu 125. Sorry. Yang pertama itu saya punya key yaitu nama, lalu value-nya itu adalah list 1 indeks 0 yaitu Aradea. Lalu yang kedua itu adalah harga laptop key-nya.
untuk value-nya itu adalah list 1, indeks 1 itu 500. Lalu selanjutnya itu ada key yang kita miliki adalah tab atau tabungan minggu 1. Lalu value-nya itu adalah list 1, indeks 2. Yaitu di sini 125. Selanjutnya ada tab minggu 2 dengan value-nya itu adalah 100. Lalu ada tab minggu 3 untuk value-nya itu adalah 0. Lalu ada tab minggu 4 untuk value-nya sendiri adalah 0. Dan saya melakukan seperti ini di dictionary kedua dan dictionary ketiga, jadi sama aja, cuman beda di indeksnya saja. Setelah itu tinggal membuat variabel tabungan, membuat list yang bernama variabel tabungan. Untuk membuat list of dictionary, yaitu berisi dikdata 1, dikdata 2, dan dikdata 3. Lalu di sini saya membuat fungsi jumlah tabungan untuk memudahkan saya menyimpan jumlah tabungan setiap mahasiswa. Fungsi di sini bisa kita lihat fungsi untuk menjumlahkan tabungan mahasiswa dari minggu 1 sampai minggu ke-4. Lalu saya membuat inisialisasi jumlah sama dengan 0 for i in tabunganku. Ini lupa, untuk parameter itu ada tabunganku. Jadi for i in tabunganku titik values buka kurung tutup kurung. Di sini itu maksudnya adalah saya itu pingin setiap elemen memasukkan elemen-elemen yang ada di dalam tabunganku values ke i. Lalu yang kedua itu adalah if type i sama dengan integer, maka jumlah sama dengan jumlah ditambah i. Di sini kan kita punya jumlah awalnya 0 dan i-nya itu adalah tabunganku values yang type-nya string. Tabungan total, lalu saya membuat variabel tabungan total sama dengan jumlah dikurang tabunganku key harga laptop. Return tabungan total. Kenapa dikurang tabunganku key harga laptop? Karena di sini tabunganku values itu kan yang bertipe integer, ada untuk harga laptop tabungan minggu 1 sampai minggu 4. Dan saya pengen yang tabungannya saja. Maka dikurang parameter tabunganku key harga laptop. Lalu kedua itu adalah fungsi rata yang diminta untuk di soal. Dengan parameternya yang saya miliki itu ada nama mahasiswa. Rata, fungsi rata itu adalah fungsi untuk menghitung rata-rata tabungan mahasiswa selama 4 minggu. If nama sama dengan Aradea, jumlah tabunganku sama dengan jumlah tabungan dikdata 1. Ini assignment jumlah underscore tabungan di dikdata 1 ini diambil dari fungsi sebelumnya, ini memanggil fungsi yang jumlah tabungan itu. Jadi jumlah tabunganku sama dengan jumlah tabungan dengan parameternya dikdata 1. Lalu rata sama dengan jumlah tabunganku dibagi 4, karena di sini terdapat 4 minggu ya. Lalu print string rata-rata tabungan, koma nama, koma string adalah, koma rata, koma string USD. Lalu begitu pun dengan mahasiswa yang selanjutnya, kita membuat fungsinya sama seperti yang Aradea untuk Safwan maupun untuk Fatimah. Cuman tinggal diganti aja di parameter, di parameter dikdatanya aja. Lalu yang ketiga itu ada fungsi tabel terbanyak dengan parameternya nama, yaitu fungsi untuk menampilkan tabungan terbanyak tiap mahasiswa dari minggu 1 sampai minggu 4. Di sini untuk fungsinya sendiri adalah if nama sama dengan Aradea, maka terbanyak sama dengan max. Bentar. Terbanyak sama dengan max
dikdata 1, key-nya itu tab minggu 1, dikdata 1, lalu key-nya itu tab minggu 2, dikdata 1, key-nya itu tab minggu 3, dikdata 1, dan key-nya itu udah tab minggu 4. Jadi, dan ini berlaku untuk mahasiswa yang lainnya juga. Fungsinya sama untuk elif nama sebenarnya Safwan maupun elif nama sebenarnya Fatima, tinggal diganti di datanya saja 1, 2, atau 3. Untuk fungsi max sendiri ini untuk mencari nilai tertinggi dari keempat elemen yang saya miliki. Lalu string tabungan terbanyak, nama, string dari semua minggu adalah terbanyak, string USD. Lalu untuk main programnya, print tabungan indeks 0 untuk tabungan kan bentuknya list, maka list untuk indeks ke 0, lalu print tabungan indeks 1, print tabungan indeks 2, dan print tabungan berarti keseluruhannya yang berisi dictionary. Lalu di sini saya membuat print string kosong, string pilihan nama mahasiswa, .2, tab sama dengan string \n. Di sini tuh untuk mempermudah yang melihatnya, mempermudah si penerima kodenya. Untuk maksudnya sendiri itu adalah string kosong, karena ini ada sep sama dengan \n, maka saya ingin tujuannya itu sebenarnya cuma ngasih jarak dari yang atas ini print tabungan ke nama sama dengan input, ke pilih nama mahasiswa. Jadi nanti hasilnya itu adalah print tabungan, enter kosong, itu enter lagi, baru ke pilih nama mahasiswa. Setelah itu, saya membuat variabel nama sama dengan input. Setelah itu rata memanggil fungsinya rata dengan parameter nama dan tampil terbanyak dengan parameter nama. Nah, selanjutnya kita coba. Misal kita pilih yang pertama Aradea. Sini ditampilkan rata-rata tabungan Aradea ada 56,25 USD. Lalu tabungan terbanyak Aradea dari semua minggu adalah 125 USD. Ya, di sini bisa kita lihat nih. Untuk tabungan terbanyak Aradea itu betul 125, tepatnya di minggu ke-1. Lalu misal kita pilih Safwan. Rata-rata tabungan Safwan adalah 50 USD dan tabungan terbanyak yang Safwan dari semua minggu adalah 120 USD. Bisa kita lihat tabungan terbanyaknya itu ada di minggu kedua lebih tepatnya. Lalu yang terakhir kita coba yaitu mahasiswa yang bernama Fatima. Maka muncul rata-rata tabungan Fatima adalah 60 USD dan tabungan terbanyak Fatima dari semua minggu adalah 110 USD. Untuk tabungan terbaiknya bisa kita lihat di sini Fatima 110 USD itu tepatnya pada minggu ketiga. Mungkin sebentar. Ya, untuk yang tadi ini ngasih jarak kosong antara yang print tabungan sama print pilih nama mahasiswa. Biar lebih rapi aja, lebih enak dilihat. Mungkin sekian pembahasan tugas besar dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.